Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di VP Podcast, Vocational Probolinggo Podcast. Hari ini kita sampai di episode kedua. Dan selamat datang kepada Pak Syamsul Arifin. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pak Syamsul? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Sudah sehat? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Hari ini saya bersama Pak Syamsul, kita akan membahas dan mendengarkan tausiah, ceramah, diskusi ya Pak ya? Ya, mungkin kita lebih pada sharing atau diskusi saja mungkin nanti ya. Sharing dan diskusi ya Pak ya. Ya. Nah, kebetulan bulan ini tepat pada bulannya Maulid Nabi Muhammad SAW, hari kelahirannya Nabi. Nah, kita akan membahas itu. Oke, langsung saja Pak Syamsul sebagai guru agama, bagaimana sih menurut Pak Syamsul sosok Nabi Muhammad SAW itu? Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bulai atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk sedikit membahas tentang meneladani akhlak Rasulullah melalui peringatan Maulid Nabi, dan kemudian nanti akan bercabang mungkin ya nanti pertanyaannya. Baik, sebelumnya saya mohon izin untuk menyapa dulu sahabat-sahabat para pendengar VP Podcast. Assalamualaikum semuanya, seluruh pendengar VP Podcast. Mudah-mudahan kalian semua, anak-anakku semuanya, senantiasa mendapatkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya mengawali pembahasan kita ini dengan kalimat walanal busyra bi sa'din mustamirrin laisa yanfad haitsu utina ata'an jama'al fakhral mu'abbad. Walanal busyra, kita ini patut berbangga. Kenapa bi sa'din mustamirrin? Karena kita memperoleh keuntungan dari Allah yang secara terus-menerus. Kemudian laisa yanfad, tidak ada habisnya, tidak ada batasnya. Kenapa? Haitsu utina ata'an. Karena kita telah mendapatkan anugerah dari Allah, sebuah pemberian jama'al fakhral mu'abbad, di mana pemberian itu mengumpulkan seluruh kebanggaan selama-lamanya sampai akhirat. Kira-kira apa kebanggaan itu? Kebanggaan itu adalah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah itu Kak Lai. Jadi kita ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena telah dipilih menjadi umatnya Nabi Muhammad. Wah, itu sesuatu yang patut disyukuri luar harus biasa ya. Sangat Pak, ya? disyukuri. Coba kira-kira Kak Lai ini sekarang menjadi umatnya Nabi Muhammad, pernah registrasi enggak? Enggak kan? Enggak pernah. Jadi kita ini tidak pernah registrasi, tidak pernah mendaftar, tetapi Allah pilihkan kita. Dipilih ya. Allah yang memilih kita untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nah, itu sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena umatnya Nabi Muhammad itu merupakan umat terbaik di antara umat-umat terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam Al-Qur'an berfirman, "Kuntum khaira ummah." Kalian ini adalah umat terbaik kata Allah. Jadi kita ini umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang telah dikeluarkan oleh Allah dari kalangan manusia. Jadi kita ini lebih baik dari umatnya Nabi Ibrahim, lebih baik dari umatnya Nabi Musa, lebih baik dari umatnya Nabi Isa, bahkan lebih baik dari umatnya Nabi terdahulu. Bukan karena ibadah kita lebih lebih banyak dari mereka, bukan karena tenaga kita lebih kuat dari mereka, bukan karena usia kita lebih panjang dari mereka, bukan. Tetapi karena nabi kita adalah Nabi Muhammad merupakan nabi terbaik, sehingga umatnya pun juga umat terbaik. Ya, sebagai umat terbaik. Masya Allah. Nah, jadi akhirnya sekalipun ibadah kita itu sedikit, kemudian tenaga kita itu paling lemah, dan usia kita itu lebih pendek daripada umat-umat terdahulu, tetap kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad adalah Nabi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Kemudian coba ketika tadi berbincang masalah peringatan Maulid Nabi. Betul. Nah, saya kemudian akan bertanya kepada Bulai. Ketika Bulai misalkan dikaruniai oleh seorang anak, bahkan baru anak pertama, kira-kira perasaannya itu bagaimana? Tentu saja senang sekali, Pak, karena itu sebuah anugerah Nah, juga. anugerah yang mungkin tidak semua orang Dapatkan, dapat ya. betul. Intinya bahwa ketika lahir sebuah anak atau yang selama ini diidam-idamkan, tentunya kita sangat bersyukur sekali. Betul. Nah, ketika kita juga memiliki rumah baru, kendaraan baru, kemudian nikmat-nikmat yang lain, tentu kita itu sangat gembira, sangat bahagia, sangat senang. Nah, ketika kita membandingkan nikmat-nikmat tersebut dengan nikmat kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kira-kira lebih utama mana? Yang kedua. Yang kedua, oke. Jadi lebih utama kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Sekali lagi karena Nabi kita adalah Nabi terbaik daripada nabi-nabi yang terdahulu. Mungkin begitu, Bulai. Oke, Nabi terbaik daripada nabi-nabi yang terdahulu. Kalau dibilang terbaik, tentu saja pasti ada keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Oke, betul. Kira-kira apa yang membuat Nabi Muhammad istimewa dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, Pak Syamsul? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali, dan mungkin ini sering juga ditanyakan oleh banyak orang terkait dengan keistimewaan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain. Sebetulnya di sini banyak ulama berbeda pendapat dalam hal ini, tetapi saya lebih cenderung kepada pendapat Imam Suyuti. Ya, Imam Suyuti dalam kitabnya Fatawa Al-Hadisiyah, beliau menyampaikan ada 3 keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi dan tidak pernah dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Ini merupakan anugerah yang luar biasa. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memperjalankan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW pada waktu Isra Mi'raj. Pada waktu Isra Mi'raj. Sudah jelas dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya lailan di waktu malam minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram Mekah ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang telah Allah berkahi sekelilingnya. Apa tujuannya Allah? Linuriyahu min ayatina, karena Allah ingin memperlihatkan sebagian di antara tanda-tanda kebesarannya. Jadi pada saat Isra dan Mi'raj, keistimewaan yang luar biasa itu apa kira-kira, Bulai? Nah, keistimewaan yang luar biasa itu adalah pada saat itu Rasulullah dipanggil langsung oleh Allah menemui Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah dapat melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak pernah dirasakan oleh nabi-nabi yang terdahulu, hanya khusus istimewa kepada nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad itu adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Wa imamul mursalin, dan juga imam atau pemimpin para rasul. Jadi Nabi Muhammad ini adalah nabi terakhir. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. La nabi ya ba'dah. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Itu sudah jelas ya, Pak? Sudah jelas. Makanya kalau sekarang misalkan Bulai misalkan tadi malam mimpi, Pak saya tadi malam mimpi, saya itu mendapatkan wahyu dari Allah dan Allah bilang saya ini jadi nabi misalkan. Nah, kira-kira pernyataan yang demikian bagaimana menurut tidak Bulai? Benar, jelas itu tidak benar ya. Tidak benar karena la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang di media yang sempat ramai terkait dengan munculnya nabi baru, munculnya rasul baru itu hoax ya, Pak ya? Jelas hoax. Dan pasti mungkin mereka sekarang sudah berada di tahanan. Sudah berada di tahanan karena memang hoax ya. Orang yang suka menebar hoax pasti akan ditangkap seperti itu. Jadi tidak ada nabi setelah Nabi besar Muhammad SAW. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan mukjizat yang luar biasa kepada Nabi besar Muhammad SAW. Di antaranya saya sebutkan Al-Qur'an. Tahu ya Al-Qur'an? Al-Qur'an itu adalah mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan juga bahkan kepada umatnya. Dan kalau tahu, Bulai, Al-Qur'an itu sampai hari ini tuh ada. Dan dijamin keasliannya.
Yang kita tahu mungkin ya ada beberapa kitab termasuk Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa Yang sebelum-sebelumnya. sebelum-sebelumnya, kemudian Injil, Zabur. Itu hari ini tiap tahunnya itu akan selalu Ada revisi dan sebagainya, perubahan. Berbeda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an ini dijamin keasliannya. Mengapa? Karena Allah sendiri yang berjanji dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra." Sesungguhnya aku yang telah menurunkan Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun, dan saya sendiri yang akan menjaganya. Jadi untuk Al-Qur'an, mukjizat Nabi Muhammad SAW yang bisa kita rasakan manfaatnya sampai hari ini. Sedangkan kitab-kitab yang lain tadi yang dimiliki oleh para nabi-nabi terdahulu itu tenggelam bersama dengan wafatnya para nabi itu. Jadi itu keistimewaan daripada Nabi Muhammad SAW dibandingkan nabi-nabi yang lain. Dan Al-Quran itu juga menjadi pegangan hidup Ya, kita betul, sebagai betul seorang sekali. Muslim ya Pak ya. Sebagai seorang Muslim kita harus berpacu, artinya pacuan hidup kita itu adalah Al-Quran. Karena di Al-Quran itu dijelaskan banyak sekali tentang bagaimana kita bersosialisasi, bekerja, kemudian beribadah. Dalam hal kecil sampai hal besar semuanya dijelaskan. Semuanya sudah jelas ya Oke, Pak ya. betul sekali, sangat lengkap sekali. Kemudian bagaimana kita menjadikan Al-Quran itu sebagai kebutuhan, seperti halnya kita makan, seperti halnya kita minum. Nah, ketika satu hari saja kita tidak makan, tidak minum, kira-kira seperti apa? Tidak enak ya. Ya tidak enak. Nah, maka ayo kita jadikan Al-Quran, terutama kepada anak-anakku semuanya. Ayo Al-Quran ini jadikan sebagai kebutuhan sehari-hari. Dan insya Allah pasti akan ada energi positif bagi orang yang selalu membaca Al-Quran, lebih-lebih sampai dapat mengamalkan. Kita pahami Al-Quran, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 3 keistimewaan tadi ya Pak. Itu ya? menurut Imam Asyuyuti. Menurut Imam Asyuyuti. Jadi yang pertama tadi pada perjalanan Isra Mi'raj dapat melihat langsung kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad adalah nabi penutup dan pemimpin para nabi. Pemimpin para rasul ya Pak pemimpin ya. Para rasul, penutup para nabi. Penutup para nabi. Dan yang ketiga mukjizatnya berupa Al-Qur'an yang selama ini dan sampai saat ini menjadi pegangan hidup orang Islam. Betul sekali. Oke, Pak Syamsul, berbicara soal Nabi Muhammad dan kelahirannya, atau yang biasa kita kenal Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemarin ya, dari hari Minggu itu saya jalan-jalan di kanan kiri jalan-jalan itu banyak sekali pedagang buah. Pedagang buah, betul. Dan sudah menjadi tradisi, entah sudah menjadi tradisi atau budaya di lingkungan masyarakat kita, bahwa setiap kali perayaan Maulid Nabi itu membeli buah, kemudian ke masjid dan membaca sholawat bersama-sama. Bagaimana menurut Pak Samsul dengan adanya peristiwa ini? Baik, terima kasih Bulai atas pertanyaannya yang mungkin di bulan ini ya khususnya sudah ramai sekali orang. Bahkan yang harusnya sekarang libur itu diganti besok. Ya. Oke, jadi dalam rangka memperingati Maulid atau hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk memahami makna Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, sebetulnya saya akan menjawab pertama sebelum saya ingin menjelaskan argumentasi ya. Karena seseorang itu argumentasi itu harus sesuai dengan ilmiah, harus sesuai dengan logika, kan begitu. Betul. Saya mengambil analogi seperti ini. Tadi ya disampaikan di awal bahwa ketika kita memiliki anak, misalkan saya memiliki anak, belum tentu prospek kedepannya itu jelas anak saya, entah jadi ulama atau entah jadi guru atau entah jadi pencuri atau dan sebagainya, kita kan nggak tahu. Karena memang wa mata dari nafsun, seseorang itu tidak akan pernah tahu mada taksibu goda, dia nanti akan jadi apa, akan bekerja apa, kita nggak tahu. Nah, anak saja ketika saya memiliki anak yang belum tahu prospeknya, nah kita tadi rayakan ya dengan luar biasa gembira, mendatangkan tetangga, kemudian sanak famili, makan bersama dan sebagainya, selamatan dan sebagainya. Nah, ini bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tidak mau bergembira, tidak mau berbahagia. Nah, analoginya di mana?
Logikanya di mana? Kan seperti itu. Jadi anak yang prospeknya belum tentu jelas ke depan, itu sudah kita bahagianya luar biasa. Bahkan Apalagi, kita apalagi Nabi besar Muhammad SAW yang sudah jelas kontribusinya terhadap agama Islam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta yang ada. Bukan hanya untuk orang Islam Nabi Muhammad itu, tetapi juga seluruh manusia. Nabi Muhammad SAW adalah sebagai rahmat. Nah, kemudian yang kedua, karena tadi secara logika sudah, kemudian yang kedua secara argumentasi. Maulid Nabi Muhammad SAW itu kata orang bukan ajaran Islam. Bukan ajaran Islam. Bahkan sebagian orang membid'ahkan atau menyalahkan dan sebagainya. Nah, sebetulnya saya tidak sepakat seperti itu. Kita sama-sama Islam, seharusnya tidak harus saling menyalahkan begitu dan menjatuhkan. Dan menjatuhkan itu jelas tidak boleh. Karena mereka itu menganggap begini katanya. Ada hadis Nabi Muhammad SAW itu, man ahdatha fi amrina, barang siapa yang mengada-ngada fi amrina dalam urusan agama, ma laisa minhu, padahal itu tidak ada dalam ajaran agama, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Termasuk katanya Maulid Nabi ini. Katanya Maulid Nabi ini disebut bid'ah, katakanlah, karena kata mereka kullu ma lam yu'had fi ahdi Rasulillah, segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah, fahuwa bid'ah, itu adalah bid'ah. Jadi bid'ah itu adalah perkara baru. Coba kira-kira Bulai, saya mungkin sambil bertanya ya. Pernah menyaksikan langsung ya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW? Pernah. Di lingkungan rumah saya. Kira-kira pada saat peringatan Maulid Nabi apa yang dibaca? Solawat kan jelas. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Jadi itu isinya adalah solawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kira-kira ajaran Islam menganjurkan atau tidak? Mengajarkan kan? Mengajarkan. Kemudian membaca sejarah, alhamdulillahi qawi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabasuti fil karamihi wa ihsanu dan sebagainya. Alhamdulillah, memuji Allah. Memuji Allah itu kira-kira dianjurkan atau enggak dalam ajaran Islam? Dianjurkan. Kemudian membaca salawat, jelas ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sungguhnya Allah dan para malaikatnya saja mau bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, ucapkanlah salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas Allah dan para malaikat saja bersolawat, apalagi kita. Kita. Kira-kira masuk ya, sesuai ajaran Islam ya. Sesuai. Nah, kemudian yang terakhir adalah doa isinya. Nah, doa sebelum buah-buah itu dibagikan kan doa dulu kan begitu. Nah, ketika sudah doa, apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Ayo doa kalian semua ini kepadaku, astajib lakum, akan saya kabulkan. Nah, kira-kira itu perintah Allah sesuai enggak dengan ajaran Islam? Nah, sesuai. Kalau sudah sesuai dari awal sampai akhir, maka peringatan Maulid Nabi ini masih dikatakan haram oleh mereka. Itu tentu pernyataan yang salah. Begitu. Jadi memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW itu yang pertama, bahkan yang merintahkan adalah Allah sendiri. Apa kata Allah? Kul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan anugerah dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu hendaklah mereka berbahagia. Kita tahu bahwa rahmat Allah tadi yang terbesar siapa? Nabi Muhammad. Berarti itu sebagai wujud syukur ya Pak ya. Sebagai wujud syukur kita atas umatnya. Kita harus bangga, berbahagia. Tuh. Bahkan kalau kita tahu biasanya di bulan Maulid itu harga buah itu sudah mulai naik semua. Tapi tetap karena kita itu cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW, tetap. Jadi apapun, kalau orang cinta kan apapun dilakukan ya Pak ya. Apapun dilakukan. Nah, tadi sedikit membahas tentang masalah cinta ya. Nah, makanya salah satu hikmah daripada kita mau datang berbondong-bondong, beramai-ramai ke masjid, ke musola dalam rangka memperingati Maulid Nabi itu apa? Salah satu tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa cinta. Saya ada sebuah hadis, pernah baca hadis itu begini. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah satu di antara kalian, kata Nabi, hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Kata Nabi, tidaklah sempurna iman salah satu di antara kalian, tidaklah beriman salah satu di antara kalian sebelum saya, kata Nabi, lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Ini hadis ini pendek tetapi memiliki makna dan cakupan yang sangat luas, karena hadis ini menjelaskan bahwa
mahabbatur rasul, cinta kepada Rasul itu adalah asasul iman, dasar daripada iman. Maka dasar daripada iman, orang itu harus mencintai Nabi besar Muhammad SAW. Jangan mengharapkan kita memiliki level keimanan yang tinggi jika kita tidak mampu untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Itu ada kaitannya sama kalau kita habis sholat terus berdoa ditujukan kepada Nabi dulu Ya, terlebih betul. dahulu. Betul ya, Itu Pak? ada kaitannya karena memang man ahabba syai'an, barang siapa yang mencintai sesuatu, aktsara min dzikrihi, pasti akan selalu disebut. Mendoakan ya, selalu Ya, mendoakan keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Oke, betul. Ketika Bulai mungkin cinta kepada ibunya, setiap doa pasti diingat. Iya. Adik-adiknya siapapun saja yang dicintainya pasti akan selalu diingat setiap saat, setiap waktu. Sama ketika kita cinta kepada Rasulullah, maka pada saat peringatan Maulid Nabi ini kita hadir untuk bersama-sama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Saya ada kata kunci di sini. Kata Apa itu, kuncinya Pak? seperti ini, passwordnya seperti ini. Ini juga bisa dipraktikkan ya, diaplikasikan bagi anak-anakku semuanya. Dan pendengar VV Podcast. Ya, pendengar VV Podcast semuanya. Barang siapa yang mampu mencintai orang lain dengan tulus dan benar, maka dia juga akan dicintai oleh orang lain dengan dengan tulus dan benar. Tetapi jangan mengharapkan orang lain itu cinta kepada kita jika kita tidak mencintai orang lain. Nah, maka pandai-pandailah kalian meletakkan rasa cinta. Cintailah orang-orang yang mencintai Allah. Jangan sampai mencintai orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah, bahkan dia tidak beriman. Allah saja dia tinggalkan, apalagi dirimu, kan seperti itu. Nah, itu juga sepertinya bisa dijadikan pedoman bagaimana kita selektif ya dalam betul. memilih contohnya pasangan hidup misalkan. Ya, betul. Begitu ya, Pak? Iya, betul. Kemudian mungkin anak-anak sekarang itu kan sedang banyak mencintai para artis dan sebagainya. Mengidolakan dan sebagainya. Maka pesan saya, jangan sampai idola tersebut melebihi kecintaan kalian kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tadi disebutkan katanya tidak beriman jika kita tidak mencintai Nabi melebihi dari anak, orang tua, kemudian manusia seluruhnya. Nah, kira-kira adakah iman kepada Nabi? Kan nggak ada. Kita tahu bahwa rukun iman itu ada 6. Antu'mina billah, kita harus beriman kepada Allah. Kemudian wa malaikatihi, malaikat Allah, wa rusulihi, kemudian utusan Allah, kitab-kitab Allah dan lain sebagainya. Nah, di situ tidak ada. Nah, mengapa kita ini diajak untuk beriman kepada Nabi Muhammad? Nah, maka tentu jawabannya adalah kalian tidak akan mampu beriman kepada Allah jika kalian tidak bisa mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadi pakai perantara. Ketika kita sudah mencintai kekasihnya Rasulullah, maka insya Allah kita sudah cintai. Seperti itu. Kemudian misalkan manfaat yang lain, kita itu dapat lebih mengenal Rasulullah SAW, karena pada saat peringatan Maulid Nabi itu pasti ada yang tausiah, ya kan? Betul. Ada yang tausiah, menjelaskan sejarah kelahirnya Nabi, sejarah lahirnya Nabi dan sebagainya. Misalkan saya saja ingin dekat kepada Bulai, kira-kira awalnya kita nggak pernah kenal, tapi saya ingin dekat kepada Bulai. Nah, kira-kira saya menjauh atau mendekat? Mendekat. Nah, mendekat sama. Ketika umat muslim semuanya ingin lebih mencintai kepada Rasulullah, bukan menjauh, tetapi harus mendekat. Dengan tahu, misalkan saya ingin tahu profilnya Bulai seperti apa, latar belakang keluarganya seperti apa, sama. Ketika umat Nabi Muhammad itu cinta kepada Nabi, maka dia harus tahu semuanya. Harus dikenali ya. Harus dikenali. Tahu nggak bahwa orang yang ikut berbangga bahagia itu bukan kalangan muslim saja, Bulai. Tapi juga seluruh. Ya, seluruhnya. Manusia. Bahkan ini ya, di hadis itu dijelaskan bahwa tahu Abu Lahab. Abu Lahab. Pernah dengar ya? Ya, paman. Paman ya, betul. Ya. Pamannya siapa? Oke, jadi Abu Lahab itu pamannya Nabi Muhammad. Orang yang paling dekat kan paman. Nah, bahkan kita tahu, Abu Lahab pamannya sendiri itu diabadikan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, sungguh binasa kedua tangannya Abu Lahab, wa tab, sungguh binasa. Kemudian ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, hartanya yang dimiliki, kemudian apa yang ia usahakan itu tidak bermanfaat. Kemudian
Apalagi ma'un anhu maluhu ma kasab sayasla naron dzatal lahab, karena dia pasti akan dimasukkan ke dalam api neraka. Wa imra'atu hammalatal hatab, istrinya malah yang sebagai pembawa kayu bakarnya dan sebagainya. Intinya bahwa Abu Lahab itu sudah Allah vonis masuk ke dalam neraka karena dia orang yang sangat benci kepada Rasulullah SAW selama beliau selama hidup mendakwahkan ajaran agama Islam. Tetapi perlu mulai tahu bahwa Abu Lahab itu pernah satu kali bahagia atas kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Jadi, merinding saya, Pak. Iya. Satu ketika itu ya, Abu Lahab ini memiliki budak, seorang budak namanya Thuwaibah. Thuwaibah ini adalah budaknya. Ketika Nabi Muhammad SAW itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal bulan Hijriah, Thuwaibah memberikan informasi kepada Abu Lahab. Abu Lahab, keponakanmu sudah lahir. Nah, mendengar informasi demikian, Abu Lahab itu sangat senang sekali, sangat gembira sekali, bahkan diterjemahkan kesenangannya itu dengan memerdekakan Thuwaibah tadi, yang aslinya jadi budak ya. Kemudian karena saking senangnya sudah lahir Nabi Muhammad sebagai ponakannya, ya sudah, saya senang sekali hari ini karena ponakan saya sudah lahir, ya sudah, kamu yang aslinya menjadi budak, saya merdekakan sudah. Merdekakan ini berarti dibebaskan. Dibebaskan sudah. Oh iya. Tidak ada sangkut paut lagi, tidak ada keterkaitan lagi dengan Abu Lahab. Satu kali hanya bergembira, senang. Apa? Ketika sudah meninggal Abu Lahab dan sebagian keluarganya itu bermimpi, ditanya oleh sebagian keluarganya kepada Abu Lahab, Abu Lahab, bagaimana keadaanmu sekarang? Dijawab oleh Abu Lahab, saya mendapatkan siksa, tetapi saya setiap hari Senin itu diringankan siksaan saya. Kenapa? Karena kembali lagi tadi di awal, karena Abu Lahab pernah senang ya, dan satu kali saja. Setiap hari Senin Allah meringankan siksanya. Jadi manfaatnya itu adalah yukhaffafu anhumul azab, akan diringankan azabnya. Seperti itu. Itu orang yang tidak iman ya, apalagi kita sebagai orang muslim yang punya kesempatan justru lebih banyak ya, Pak ya. Ya, betul sekali. Jadi intinya bahwa dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, mari kita ikuti dengan hikmat. Bahkan Rasulullah SAW itu memperingati loh hari kelahirannya sendiri. Iya. Jadi pernah Rasulullah itu ditanya, su'ila an saumil isnain. Bulai pernah puasa hari Senin? Pernah. Berapa kali? Waduh, tidak menghitung ya, Pak. Nah, kira-kira kita itu kadang timbul tanya, kenapa orang itu puasa hari Senin ya? Yang kita tahu mungkin bulan Ramadan atau bulan-bulan Senin Kamis kadang biasanya kan seperti itu ya. Jadi itu pernah ditanya Rasulullah tentang puasa hari Senin. Kenapa wahai Rasulullah engkau itu setiap hari Senin berpuasa? Apa kata Nabi? Dzaka yaumun wulidtu. Hari itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi ketika hari lahirnya Nabi itu mensyukuri atas kelahirannya dengan cara puasa Senin. Maka kita bisa meneladani juga dengan berpuasa hari Senin. Kalau saya lahirnya nggak hari Senin, Pak. Enggak hari Senin ya ada usah. Itu hanya kita memperingati hari kelahiran Nabi. Ya, hari Senin kita sebagai bukti kecintaan kita, setiap hari Senin kita puasa dan itu hukumnya sunnah. Seperti itu. Jadi itulah makna daripada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena tadi semuanya dari awal sampai akhir sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam, maka menurut saya sah-sah saja peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Oke. Ini Pak yang juga sempat pernah saya dengar-dengar ya. Iya. Ada orang juga memperdebatkan antara istilah sebenarnya, tapi saya kurang paham juga. Istilah antara maulud dengan maulid. Oh iya. Artinya apa, sama atau ada perbedaan kira-kira? Iya. Maulid dengan maulud ya. Iya. Ada yang mengatakan maulid kalau di masyarakat, maulutan begitu ya. Jadi memang sebetulnya dua istilah ini sama sih sebetulnya. Artinya sama. Ya. Jadi begini, hanya letak perbedaannya begini. Intinya sama, tetapi hanya definisinya yang tidak sama. Karena kalau maulid itu kan artinya hari lahirnya Nabi Muhammad, hari lahirnya kalau maulid. Jadi memperingati maulid berarti memperingati hari lahir. Kita bersyukur kan. Nah, kalau maulud adalah anak yang dilahirkan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi kita itu bersyukur atas
Nabi Muhammad SAW yang telah Allah turunkan ke muka bumi ini, apa tujuannya? Sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi intinya kan gitu. sama Intinya ya, intinya sama, bahwa kita itu memperingati siapa? Nabi besar Muhammad SAW. Berarti saya nih boleh ya menyebut maulid? Boleh, Atau silakan boleh sama maulid. saja, Kalau ya. maulid itu berarti hari lahirnya, kalau maulud berarti Nabi Muhammad SAW begitu. Oke, itu tadi juga beberapa makna dari Ya. adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, Pak Syamsul, kira-kira keteladanan apa yang bisa kita semua ambil dari akhlaknya Nabi Muhammad SAW? Baik, keteladanan ya. Iya. Ketika kita berbicara keteladanan ini, maka bagi anak-anakku semuanya, ayo betul-betul diperhatikan agar supaya kalian bisa meneladani dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam hal ini saya mengutip firman Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Ya. Jadi Rasulullah ini adalah merupakan teladan terbaik yang harus diikuti khususnya bagi kita ini oleh orang-orang yang beriman, karena semua baik dari perkataan, ucapan, kemudian keadaan Rasulullah, perilaku dan sebagainya, semuanya itu sempurna. Tidak ada cacatnya sama sekali. Berbeda dengan kita, berbeda dengan saya, berbeda dengan Bulai. Bisa jadi satu hari ini ada perkataan bohong mungkin bisa 10 kali seperti, atau perilakunya mungkin yang dilihat orang lain itu tidak pantas, ya kan? Betul. Tapi Rasulullah enggak. Kenapa bisa demikian kira-kira Bulai? Karena apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa illa huwa wahyu yuha. Karena semua yang dilakukan oleh Rasulullah, baik itu melalui perkataan, melalui perbuatan dan sebagainya, itu semata-mata semuanya melainkan karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan berbicara berdasarkan teks. Iya. Kita mendengar karena sering mendengar orang lain dan sebagainya. Tetapi ini langsung Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang murni betul apa yang disampaikan oleh Nabi itu pasti dalam unsur kejujuran, tidak pernah berbohong dan sebagainya. Nah, kemudian dalam hal ini juga sebetulnya ada 3 alasan sih mengapa Rasulullah itu dijadikan uswah. Apa aja dijadikan itu, Pak? Sebagai suri teladan. Yang pertama, karena Rasulullah itu manusia biasa seperti kita. Seperti kita. Ya kan, seperti kita. Betul. Sama seperti kita, tidak ada bedanya. Cuman karena memang Rasulullah itu basyarun laisa kal basyar. Rasulullah itu manusia tapi tidak sama dengan manusia lainnya dalam hal keistimewaan tadi. Tapi dalam konteks ciptaan Allah sama-sama manusia seperti ini. Keistimewaan yang 3 tadi itu, Pak. Iya. Oleh karena itu maka karena Rasulullah itu sebagai manusia, maka kita mudah sekali dapat meneladani perilaku Rasulullah SAW. Jika Rasulullah malaikat, mana mungkin kita mau meneladani, kan nggak mungkin. Jadi yang pertama itu, kenapa kita Muhammad sebagai uswah? Karena Muhammad adalah manusia seperti kita, artinya kita bisa meneladani. Kemudian yang kedua, karena Rasulullah itu adalah merupakan sosok sempurna yang multi intelijensi, yang hebat dalam segala hal. Baik misalkan jadi pimpinan perang, pimpinan politik, kemudian menjadi pimpinan keluarga, jadi seorang suami, ayah, atau bahkan siapapun saja, itu Rasulullah hebat, sempurna dalam segala hal. Jadi misalkan seorang pedagang, ya Rasulullah sukses. Seorang pimpinan politik, pimpinan pemerintahan sukses. Seorang ayah sukses. Di segala bidang. Dalam segala bidang. Jadi itu. Kemudian yang yang ketiga, kenapa Rasulullah itu bisa dijadikan sebagai uswah? Karena akhlaknya. Akhlaknya Rasulullah itu luar biasa. Bahkan Allah sendiri mengapresiasi. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu itu memiliki perangai yang sangat luar biasa. Orang itu ya Bulaya, yang dilihat itu adalah akhlaknya. Kalau akhlaknya sudah tidak beres, apalagi yang mau dinilai? Kan seperti itu. Terutama untuk anak-anakku semuanya, maka akhlak itu saya ibaratkan begini ya. Kalian ini kan mencari ilmu pengetahuan di sekolah di SMK Negeri 1 Probolinggo. Tentunya ingin dapat menambah ilmu pengetahuan, menghilangkan kebodohan dalam diri. Dan intinya adalah ingin memperjuangkan perjuangan baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam mendakwahkan agama Islam ini ke seluruh penjuru dunia. Apa sudah yang saya sampaikan tadi? Ini sudah mulai agak akhlaknya. Karena akhlaknya luar biasa. Jadi kalau mungkin Bulai ingin mendalami ya tentang masalah akhlak, Bulai mungkin bisa browsing atau beli bukunya mulai sejak Rasulullah itu dari kecil. Ya dari kecil, kemudian sampai dewasa, kemudian mulai dari bangun tidur sampai
tidur lagi. Tidur Itu lagi. akhlaknya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Itu sudah apresiasinya Allah. Nabi Muhammad memiliki perangai yang sangat luhur. Nah, ini untuk anak-anakku tadi ya, kembali lagi analogi tadi. Iya. Jadi kalian yang menuntut ilmu tadi ibaratkan wadah dan isinya. Ini ibaratkan gelas. Akhlak ini ibaratkan gelas, wadah. Kalau akhlaknya baik, kalian akhlaknya baik, gelasnya baik, kemudian dapat ilmu, ya, dapat ilmunya banyak misalkan. Oke, ini contoh yang akhlak baik, yang akhlak buruk. Gelasnya bagus, bersih, gelasnya kotor. Kalian sama-sama di SMK 1 menimba ilmu pengetahuan. Sama-sama diisi. Iya, sama-sama diisi. Tadi airnya penuh, banyak, diisi ke gelas yang kotor. Iya. Kemudian yang kedua, ilmunya sedikit cuman karena mungkin di gelas banyak tidurnya, banyak dan sebagainya, mungkin karena ngantuk ya dan sebagainya, diisi airnya sedikit, gak banyak ilmunya, tetapi gelasnya bersih. Nah, kira-kira Bulai lebih memilih mana ini? Mau ketika haus Bulai, kira-kira mau memilih yang penuh airnya tapi gelasnya kotor, atau yang sedikit airnya tapi gelasnya bersih? Yang gelasnya bersih. Nah, yang gelasnya bersih pastinya kan. Nah, ini menunjukkan bahwa anak-anakku semuanya yang akan dipakai, yang akan dilihat oleh masyarakat nanti bukan wadahnya, bukan ilmunya ya, bukan ilmunya. Tidak melihat banyak sedikit ilmu yang kalian ketahui, tetapi yang dilihat adalah akhlaknya, wadahnya bersih atau tidaknya. Seperti itu, mungkin itu yang dapat diimplementasikan oleh anak-anak. Jadi bagaimana kemudian anak-anak dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW itu dapat meneladani akhlaknya, perilakunya, kemudian kehidupannya yang kemudian diterjemahkan dalam perilakunya sehari-hari. Tentunya. Nah, kalau contohnya Pak, contohnya satu aja atau akhlak dari Nabi Muhammad yang bisa anak-anak di rumah teladani dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Mungkin yang bisa dicontohkan mudah atau jadi gambaran. Gambarannya saja ya, yang umum-umum saja yang mungkin sudah diketahui oleh anak-anak. Rasulullah itu kan sidik, jujur, kemudian itu ada di pelajaran ya? Ada di pelajaran. Ya, ada di pelajaran itu. Rasulullah itu jujur, perkataannya itu jujur, gak pernah berkata bohong sama sekali. Beda dengan kita. Kemudian banyak yang sebetulnya amanah ketika dikasih, dapat dipercaya. Iya, dapat dipercaya. Kemudian fatonah cerdas. Rasulullah itu sejak lahir memang sudah cerdas. Beda dengan kita, ingin cerdas harus belajar. Kemudian Rasulullah itu penyabar dan sebagainya. Ketika tertimpa musibah, Rasulullah itu sabar. Bahkan ayahnya meninggal, ibunya meninggal, paman-pamannya meninggal, tetap Rasulullah berjuang, bersabar dalam rangka mendakwahkan agama Islam, seperti itu. Jadi itu yang mungkin bisa anak-anak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa dalam lingkungan keluarga, kepada sesama teman, kemudian juga untuk yang dewasa di lingkungan kerja bagaimana kita bersosialisasi. Kalau kita melihat perilaku Rasulullah, insya Allah kita akan menjadi seseorang yang selamat ya di dunia dan akhirat, termasuk orang yang beruntung, orang yang bahagia, insya Allah. Seperti itu. Itu jadi anak-anak bisa mengambil beberapa contoh akhlak yang sudah dilakukan oleh Nabi dalam kehidupan sehari-hari, jujur. Nah, itu contohnya hal yang mungkin mudah tapi sulit juga. Tapi sulit ya, perkataan yang mudah tapi sulit untuk dilakukan kan begitu. Seperti itu. Oke, selanjutnya nih Pak, sebelum diakhiri, sebelum diakhiri, adakah pesan-pesan dari Pak Syamsul Arifin kepada semua pendengar termasuk dan terutama kepada anak-anak kita di SMK Negeri 1 mengenai perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW ini? Baik, terima kasih. Mungkin untuk pesan-pesan saya yang ingin saya sampaikan kepada kalian semuanya, seluruh pendengar VP Podcast ya tentunya. Bagi kalian yang tidak setuju dengan adanya Maulid Nabi Muhammad SAW, jangan sampai menjelek-jelekkan atau bahkan sampai menyalahkan orang yang melakukan Maulid Nabi. Kemudian bagi kalian yang setuju dengan adanya Maulid Nabi, kalau yang pertama tidak setuju, yang kedua, bagi kalian yang setuju dengan adanya Maulid Nabi juga tidak boleh menjelek-jelekkan, bahkan menyalahkan bagi yang tidak melakukan Maulid Nabi, kan begitu. Intinya saling menghargai. Ya, intinya saling menghargai. Kita itu harus menunjukkan ukhuwah Islamiyah. Ya, ukhuwah Islamiyah bahwa kita semua adalah sesama saudara dalam bingkai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang membawa misi dakwah dengan cara yang santun dan lembut. Dengan dakwah yang merangkul, bukan memukul, kemudian membina, bukan menghina,
dan mendidik bukan membidik, kemudian mencari solusi bukan mencari simpati dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, pesan saya adalah dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, kalian tidak cukup hanya mungkin mendengarkan atau membaca sejarah Nabi, sejarah kehidupannya dan sebagainya, tetapi bagaimana kemudian kita terjemahkan itu semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu mungkin mulai pesan-pesan saya dalam diskusi kita pada kesempatan kali ini. Dan lebih mencintai Nabi. Nah, ya, betul. gitu. Harus lebih mencintai Nabi daripada yang lain. Ya, nah, mencintai Nabi itu banyak sekali ya Pak ya bentuknya. Banyak. Dengan cara ini, dengan salah cara satunya ini, mendengarkan tausiah ini. Betul. Kemudian sering-sering memberi sholawat juga. Nah, betul. Tidak putus-putusnya Tidak memberi putus-putus kepada Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad SAW gitu. Oke, jadi ada dua tadi intinya. Yang pertama sama-sama saling menghargai Ya, karena betul. Islam itu juga cinta damai ya Nah, Pak betul, Syamsul. betul. Tidak ada yang perlu kita tengkarkan, tidak ada yang perlu kita perdebatkan. Monggo kita duduk bareng, ya sudah. Kalau yang mau maulid monggo, yang tidak mau maulid ya monggo. Oke, kemudian yang kedua tadi peringatan Maulid Nabi tadi bisa diimplementasikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui peringatan Maulid Nabi ini. Oke, dan semoga kita semua sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terus bisa untuk mencintai Nabi betul. Kita seperti itu. Rasulullah punya janji loh Bu. Apa itu Pak? Janjinya begini, man ahabbani, barang siapa yang cinta kepadaku, katanya, kana ma'i fil jannah, maka dia layak bersamaku nanti bersama-sama masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu loh. Jadi almar'u, ya? Iya, almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya, begitu. Insyaallah. Itu ini juga ada pesan-pesan boleh ditambah ini. Boleh. Untuk anak-anakku semuanya ini. Iya, boleh. Jadi tadi ya, kalau kepada Nabi kita itu harus melebihi cinta kita bahkan kepada anak dan orang tua dan seluruh manusia. Tetapi jika kepada sesama manusia, nah ini untuk anak-anak, sesama manusia bukan kepada Nabi, ahbib habibaka haunamma, cintailah kekasihmu sedang-sedang saja. Asa ayyakuna baghidaka yauma ma, khawatir suatu saat dia menjadi musuhmu. Dan sebaliknya, wa abghid baghidaka haunamma, musuhilah musuhmu sedang-sedang saja. Asa ayyakuna habibaka yauma ma, khawatir suatu ketika dia menjadi temanmu, kekasihmu. Jadi kalau benci pada orang biasa-biasa saja, khawatir mungkin sekarang benci, besok menjadi cinta. Kalau senang juga biasa saja. saja. Jangan terlalu senang, khawatir besok menjadi musuhmu. Begitu. Oke, itu sepertinya jadi catatan penting ya buat seluruh pendengar gitu. Baik, tibalah kita di penghujung acara Pak Syamsul. Ternyata kita sudah diskusi lumayan panjang. Ya. Tapi sebenarnya kalau membicarakan seorang Nabi Muhammad SAW butuh waktu yang justru lebih panjang dari ini ya. Tidak akan pernah ada habisnya karena sudah tertanam kecintaan, kebahagiaan dalam diri ini. Oke, baik, semoga dengan adanya diskusi yang singkat ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua, untuk para pendengar, untuk anak-anak, agar kita bisa lebih mencintai Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih banyak Pak Syamsul atas waktunya dan ilmunya serta sharingnya. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan amal untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah mendengarkan VP Podcast episode kedua kali ini bersama Pak Syamsul. Saya Bulailatul pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.